banyak temuan-temuan yang dirasa itu perlu di apa ya, dievaluasi kembali ya, ditinjau kembali karena terutama yang MBKM non fleksib ya. Saya tekankan lagi terutama untuk MBKM yang non fleksib. Artinya beberapa kampus ya atau program studi itu menyelenggarakan MBKM mandiri dengan format dan teknis seperti MBKM fleksib. Nah, Pak, kenapa dengan yang MBKM fleksib? MBKM fleksib tidak ada masalah, teman-teman, karena memang langsung diawasi oleh kementerian melalui sistem ya. Di situ kan ada sistem logbook, ada jurnal harian dan sebagainya. Dan itu pun dievaluasi, teman-teman. Ternyata dampaknya juga tidak seperti yang direncanakan di awal. Nah, berkaca dari itu, diperbandingkan bagaimana dengan MBKM yang mandiri, yang notabene pelaksanaan dan format kegiatannya itu tidak diawasi langsung oleh kementerian. Bu Cici menyampaikan bahwa MBKM itu beberapa skema ya, beberapa skim di sana kan kalau yang kemarin itu ada 9 sampai 10 skema. Ya. Diambil contoh, salah satunya adalah kampus mengajar. Nah, ternyata MBKM itu secara garis besar, menurut beliau disampaikan bahwa tidak linear dengan program studi yang saat ini menjadi peserta magang. Ya, contoh kampus mengajar. Nah, mahasiswa kita di program studi administrasi bisnis masuk ke skema kampus mengajar. Nah, itu sudah tidak relevan dengan keilmuan program studi. Kemudian dipaksakan untuk dikonversi, direkognisi. Nah, oke ya. Artinya memaksakan ya. Mana yang karena dalam proses rekognisi dan konversi itu harus dielaborasi antara kesepadanan yang ada di lapangan dengan keilmuan yang ada di program studi, teman-teman, dan itu tidak relate ya, tidak terhubung ya. Oke, yang masuk adalah memang magang dan studi independen bersertifikat MSIP gitu ya, skema itu. Cuman untuk saat ini MSIB itu pendanaannya sudah mulai diefisiensikan. Nah, berubah menjadi format magang berdampak. Kemarin sudah pengumuman final ya. Nah, informasi yang saya terima dari Pak Cahyanova bahwa seUnmer hanya diterima 3 mahasiswa. Saya tidak tahu sebarannya, tapi Pak Nova menyampaikan nggak ada mahasiswa dari program studi administrasi bisnis, Pak Gin. Oh iya, ya sudah, enggak apa-apa. Memang jauh lebih ketat, teman-teman, yang magang berdampak kali ini, mengingat anggaran dari kementerian itu pun juga sudah tidak seperti yang di tahun-tahun sebelumnya, sudah tidak seperti di periode sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami, teman-teman, sehingga berkaca dari itu semua yang saya sampaikan waktu itu di kelas maupun di sosialisasi yang sebelumnya, format itu langsung berubah, teman-teman. Format itu langsung berubah. Jadi ini bukan kehendak pribadinya Pak Gin selaku Pak Eko selalu pengelola program studi, tidak, teman-teman. Kami sendiri juga, kalau teman-teman merasakan, waduh sayang Pak, saya sudah terlanjur ini. Iya, saya merasakan itu. Apalagi kami yang sebagai pengelola program studi, kami harus menyiapkan rubrik penilaian, kemudian ya apa ya, instrumen, kemudian kurikulumnya itu berubah semua, teman-teman ya, standar operasional prosedur. Jadi ya mohon dipahami, kami sendiri juga tidak nyaman dengan kondisi ini, tetapi ya inilah perubahan yang saya bilang, kalau teman-teman bisa cepat itu akan lebih baik segera lulus, karena apa, aturan itu selalu berubah, itu yang selalu saya sampaikan di ruang kelas begitu ya. Ya, oke. Jadi kita harus menyesuaikan itu, teman-teman.
Artinya begini, magang MBKM atau yang sekarang berubah nama menjadi magang berdampak mandiri ya, mandiri karena sudah bukan lagi flagship. Flagship itu yang didanai full oleh kementerian. Magang yang teman-teman laksanakan saat ini dan yang akan dilaksanakan itu adalah magang berdampak mandiri, dan itu yang diatur oleh dan diawasi oleh program studi ya. Teknisnya ada di program studi. Nah, teknisnya berubah teman-teman, makanya di pagi hari ini saya sampaikan sudah tidak lagi seperti teknis dan format di MBKM yang sebelum-sebelumnya. Nanti bukunya akan saya susun teman-teman ya, karena masih baru kemarin rapat pemutakhiran kurikulum dan RTM ya, rapat tinjauan manajemen dari program studi administrasi bisnis ini sedang masih dalam proses penyusunan. Nanti kalau sudah selesai saya sampaikan dan saya upayakan segera selesai supaya teman-teman bisa tidak kebingungan begitu ya. Jadi pelaksanaan magang berdampak mandiri ya yang dilaksanakan oleh teman-teman ini itu tidak lagi full 4 bulan atau 6 bulan di lokasi magang, di lokasi mitra magang, tidak ya. Dan tidak langsung serta-merta mengkonversi 20 SKS. Nah, dari pemutakhiran kurikulum kemarin setelah hari Rabu itu, hari Kamis kita rapat RTM, rapat tinjauan manajemen di program studi administrasi bisnis. Kurikulum kita sudah berubah teman-teman. Akan saya tunjukkan ya, mohon izin saya screen. Oke, baik. Sudah nampak ya di layar? Sudah nampak belum? Halo? Sudah Bapak. Sudah Pak. Sudah ya, baik. Ini kurikulum terbaru kita teman-teman, hasil RTM kemarin, rapat tinjauan manajemen. Ini saya tunjukkan. Jadi ada beberapa keputusan juga dari universitas, kemudian di fakultas ya, terkait dengan mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah wajib fakultas. Ini sudah kami sesuaikan di rapat tinjauan manajemen kemarin. Nah, kita langsung menyasar ke semester 5 yang notabene teman-teman akan menempuhnya di semester depan. Nah, ini kalau yang dulu kurikulum OBE sebelum pemutakhiran 2019-2024 itu semester 5 total SKS adalah 20. Nah, untuk yang setelah dimutakhirkan yang terbaru ini teman-teman ya, setelah rapat tinjauan manajemen kemarin itu menjadi 20 SKS, 23 SKS. Nah, ini artinya ini tidak magang berdampak mandiri yang dilakukan oleh teman-teman yang 4 bulan atau lebih ya, itu tidak serta-merta akan langsung mengkonversi 20 SKS ya, karena haknya MBKM ataupun magang berdampak hingga saat ini aturannya masih 20, tidak serta-merta langsung bisa mengkonversi 20 SKS. Sehingga teman-teman tetap semester depan itu mengikuti perkuliahan. Ya, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman yang mendaftar magang berdampak mandiri 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan 6 bulan, itu tidak serta-merta langsung terkonversi 20 SKS. Tidak. Tetapi teman-teman wajib ikut kuliah dengan paket mata kuliah ini, 23 SKS. Oke ya, itu poin pertama. Poin kedua, pelaksanaan magang berdampak itu akan terintegrasi dengan mata kuliah ini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, berarti kita sia-sia ketika MOU dengan mitra magang? Tidak, teman-teman, tidak. Itu tidak sia-sia. Kemarin
saya sampaikan di rapat itu, jangan sampai itu menjadi apa ya, eh, apa hal yang sia-sia. Jadi mitra magang itu tetap akan menjadi mitra kita, cuman format teknis pelaksanaannya adalah me, apa, mencantol apa bahasanya ya, terintegrasi dengan mata kuliah yang ada di semester 5. Misal, jadi nanti pelaksanaan magang berdampak mandiri itu langsung diawasi oleh Bapak Ibu dosen mata kuliah, bukan lagi dosen pembimbing. Dosen pembimbing secara umum itu ada di program studi, ya. Dosen pembimbing selama magang berdampak mandiri itu adalah Bapak Ibu mata kuliah yang mata kuliahnya terintegrasi dengan magang berdampak. Nah, itu. Contoh misalkan riset operasi bisnis ini dosennya saya agak lupa. Kalau tidak salah Bu Ayu dengan Pak Agung Suwandaru. Kalau tidak salah ya. Anggap saja seperti itu ya. Nah, nanti yang mengawasi teman-teman di lapangan dan koordinasi dan sebagainya itu adalah Bu Anandayu sama Pak Agung Suwandaru. Ya. Nah, pelaksanaannya bagaimana Pak? Format pelaksanaannya adalah karena kita dalam perkuliahan satu semester itu kan sejumlah 16 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS ya. Dan dalam satu mata kuliah dalam satu mata kuliah itu kan 16 kali tatap muka teman-teman ya. Dipotong UTS 1, dipotong UAS 1 sehingga yang di kelas pembelajaran itu kan 14 ya. Nah, pembagian itu sebelum UTS teman-teman tetap ikut kuliah tatap muka secara luring ya, secara luring ya, bukan online, secara luring. Jadi pertemuan 1 sampai dengan ke-7 teman-teman tetap ikut kuliah di kampus mata kuliah riset operasi bisnis. Nah, nanti setelah UTS teman-teman nanti masuk full ke lokasi mitra magang. Nah, gitu. Jadi nanti konsepnya adalah kita kembalikan ke esensinya magang berdampak, bahwa magang itu tidak hanya sebatas magang, tetapi memiliki dampak. Dampak kepada siapa? Kepada mitra magang lokasinya, kepada mahasiswa itu sendiri, gitu ya. Nah, dengan pengkritisan pada eh, penerapan keilmuan teman-teman yang sudah didapat di mata kuliah riset operasi bisnis diterapkan di magang. Atau kalau kalau misalkan tidak ada permasalahan atau problem di lokasi atau di mitra magang, ya itu Bapak Ibu dosen bisa membuat satu proyek dengan lokasi mitra. Misalkan ya, lokasi mitra itu belum belum pemasarannya belum baik. Nah, itu proyek dari riset operasi bisnis itu yang dibuat oleh yang dilakukan setelah UTS. Ya nanti teman-teman, jadi formatnya adalah ditentukan oleh Bapak Ibu dosen yang bersangkutan. Entah itu nanti problem problem solving, pemecahan masalah di lokasi mitra itu ada masalah apa sih? Misalkan kesulitan pendanaan. Nah, mahasiswa di situ apa perannya? Misalkan sekarang kan UMKM itu punya yang namanya database crowdfunding ya, crowdfunding. Nah, itu bisa dilakukan. Crowdfunding itu apa, Pak? Nah, nanti dengan bimbingan Bapak Ibu dosen nanti dijelaskan ya bahwa usaha kecil itu bisa kaitannya memang yang nomor satu adalah finansial. Ini kita nggak bisa berkembang kalau pendanaan terbatas. Apa yang bisa dilakukan? Nah, di situ mahasiswa harus bisa berkontribusi ya. Nah, dengan pengawasan dosen. Nah, itu yang dimaksud magang berdampak di situ teman-teman. Jadi kita kembalikan lagi esensi dari magang berdampak. Kalau dulu kan betul-betul dilepas tuh mahasiswa. Satu semester 6 bulan atau 4 bulan ya sudah ditaruh di lokasi magang. Nah, temuan di lapangan kemarin adalah banyak lokasi magang yang membiarkan atau
dalam bahasa saya itu menelantarkan mahasiswa. 4 bulan itu nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Ya, banyak temuan itu. Kemudian temuan yang kedua adalah ketahuannya ketika skripsi. Skripsi ketika ujian komprehensif, itu banyak mahasiswa ketika ditanya tentang teori, mereka nggak paham. Dan mereka langsung menjawab, mohon maaf Pak, kami semester, waktu itu kaitannya dengan mata kuliah, di semester 5 itu kami MBKM. Kami itu sebenarnya nggak ngerti dengan materi yang kami susun ini. Nah, berkaca dari itu, supaya itu tidak terjadi di waktunya teman-teman, maka dilakukan evaluasi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, karena memang temuan di lapangan banyak sekali MBKM itu, terutama yang mandiri ya, yang fleksib saja juga, fleksib masih oke lah ya, karena kementerian dibawa langsung kementerian dan itu dikontrol langsung oleh kementerian. Mungkin ada rasa was-was, ada rasa takut gitu ya, lokasi mitra. Tapi kalau yang mandiri, kebanyakan itu dibiarkan. Ya 4 bulan ya sudah, kamu mau ngapain terserah, mau datang ke perusahaan, iya, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Nah itu temuannya seperti itu. Nah temuan itulah yang membuat format dan teknis pelaksanaan untuk magang berdampak di periode ini dirombak total. Jadi seperti itu teman-teman. Pak, berarti dalam satu semester ini bisa lebih dari satu mata kuliah? Iya, tergantung. Jadi kemarin itu di RTM, rapat tinjauan manajemen Bapak Ibu dosen Prodi Adis, tidak semua mata kuliah ini yang nanti ada proyek magang berdampaknya teman-teman. Ya, nanti tergantung. Tapi saya pastikan semester 5 ini magang berdampaknya tersebar di mata kuliah ini, entah mata kuliah yang mana. Kemudian untuk mata kuliah yang bukan mata kuliah ya, praktek kerja magang ini PKM, teman-teman tetap melaksanakannya ya. Jadi sembari ini kan 1 bulan saja, ini 1 bulan saja. Lokasi magang yang sudah Anda peroleh saat ini, silakan Anda magang 1 bulan. Sudah selesai Pak, 1 bulan sudah selesai ya. Lah Pak, kita itu izinnya 4 bulan, 5 bulan, bahkan 6 bulan. Itu nanti urusan program studi, urusan urusan Pak Gin, urusan Pak Eko yang ngurusi administrasinya. Ya, ya jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ini membebani juga pekerjaan prodi, tetapi ya mau bagaimana teman-teman, ini sudah kewajiban kami begitu ya. Tuntutan dunia pendidikan saat ini seperti itu. Ya sudah, nanti jadi intinya adalah teman-teman magang saja 1 bulan di lokasi yang teman-teman peroleh saat ini ya. Selesai 1 bulan, selesai. Oke. Nah, nanti sembari berjalannya ini kan ada yang sudah selesai, ada tapi kebanyakan masih berjalan ya. Kami akan bersurat menyurati lokasi magang tentang teknis magang berdampak itu. Jadi teman-teman ketika nanti penugasan magang berdampak di mata kuliah ini sudah tidak lagi mencari lokasi magang ya. Nah, jadi di pertemuan ke-9, pertemuan ke-8 itu kan UTS. Pertemuan 9 sampai 15 itu teman-teman sudah tidak ada teori tatap muka di kampus lagi. Kalaupun ada tatap muka itu membahas tentang bimbingan konsultasi dengan dosen. Ya lebih banyak teman-teman itu di lokasi mitra magang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti logbooknya bagaimana Pak? Iya, Prodi nanti akan yang menyiapkan. Pokoknya teman-teman ikuti saja ya. Ini PR besarnya Prodi juga teman-teman ya. Jadi, waduh kok semakin sulit. Kalau Anda bilang semakin sulit, Prodi jauh lebih sulit teman-teman ya. Oke, gitu. Nah, jadi begitu teman-teman. Sejujurnya saja memang Prodi juga nggak nyaman, tapi ya mau bagaimana ini untuk ya berkaca tadi dari video yang saya tampilkan ya, entah teman-teman memperhatikan atau tidak, kami tidak mau lulusan kami itu hanya sebatas dapat ijazah, kemudian tidak bisa bersaing, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Itu kan juga tanggung jawab moral kami begitu ya. Kalau seperti itu yang mending nggak usah kuliah gitu kan. Orang kuliah itu kan pengennya lulus dapat kerja. Gitu. Nah itu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi
Kalau nanti ada kendala di lapangan, konsultasikan dengan Bapak Ibu dosen pendamping mata kuliah yang memang ada kegiatan magang berdampaknya. Kalau memang belum jelas, silakan lari konsultasi ke program studi, gitu ya. Jadi ini betul-betul real, teman-teman. Karena apa? Eh, Rapat tinjauan manajemen prodi habis kemarin menemukan bahwa lulusan kita itu memang tidak sepenuhnya bekerja. Dalam arti tidak sepenuhnya dituntut untuk bekerja, ya. Habis itu sudah saya sampaikan di awal, ya, kita bekali juga dengan semangat entrepreneurship, kewirausahaan. Kalau memang lapangan kerja itu tidak mencukupi, maka yang harus dilakukan adalah mewirausahakan, ya, mencoba untuk berwirausaha. Apa yang bisa? Nah itu, ya. Jadi eh, itu sudah kita bekali. Kemudian beberapa kan memang Pak kita pengennya kerja, ya. Nah untuk bisa bekerja itu makanya kita dengan magang berdampak ini, ya, kita betul-betul mengasah soft skill kita, ya. Hard skill kita kan waktu kuliah itu teman-temannya dapat pengetahuan, ya, dapat ilmu. Nah, soft skillnya bagaimana nanti di dunia kerja mengaplikasikan, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memberikan solusi terhadap permasalahan di dunia kerja itu. Nah itu teman-teman, ya. Jadi eh, harapannya seperti itu. Nanti untuk apa itu namanya, logbook penilaian dan sebagainya nanti akan saya sampaikan menyusul, ya, program studi sampaikan menyusul. Oke, sementara itu barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, silakan. Saya yakin banyak pertanyaan karena ini adalah magang berdampak mandiri dengan format yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pasti banyak pertanyaan ini. Silakan, teman-teman. Iya, Mbak Rahel, silakan. Pak mau nanya, buat Iya. yang magang 4 bulan itu dengan format yang baru, itu tetap bebas KKN atau enggak ya, Pak? Terima Iya, kasih. baik, langsung saya jawab. Nah, kemarin saya tetap mengusahakan haknya teman-teman, ya. Karena saya di awal sudah bilang MBKM skema apapun akan bebas dari KKN. Betul, Mbak. Jadi teman-teman semua nggak usah Pak kita dirugikan dengan, enggak, bukan dirugikan teman-teman, tetapi lebih apa ya, ya namanya kita, kami di program studi Bapak Ibu di dosen advis itu ingin memiliki tanggung jawab moral yang besar, gitu ya, berdampak, betul-betul berdampak. Jadi jangan sampai Anda magang 6 bulan, 4 bulan dan seterusnya, ternyata di lokasi magang tidak ngapa-ngapain, hanya untuk sekedar saya nggak kuliah. Kalau seperti itu lebih baik ya cuti aja, gitu ya. Kita Bapak Ibu dosen pengelola prodi punya tanggung jawab. Anda bayar mahal-mahal itu ya harus dapat sesuatu, gitu ya. Nah untuk bebas KKN itu kami upayakan bebas KKN, Mbak, karena SK Rektor sudah menyatakan MBKM, ya, sekarang namanya magang berdampak. Skema apapun itu bebas KKN. Cuman teman-teman perlu tahu, untuk mengurus bebas KKN itu urusan prodi, ya. Karena apa? Prodi yang akan bersurat, administrasinya memang nggak mudah, teman-teman. Jadi saya minta teman-teman bekerja sama, ya, mohon kerjasamanya. Jangan pernah merasa berat. Justru yang merasa berat itu adalah sejujurnya adalah program studi. Ya, saya, Pak Reza, Pak Eko itu yang ada di program studi dan Bapak Ibu dosen. Yang berat di situ sebenarnya. Jadi kesimpulannya KKN bebas, ya. Siapa yang mengurus, Pak? Yang mengurus prodi. Itu ya, Mbak Rahel, sudah terjawab. Baik, Pak. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain silakan, teman-teman. Oke, ada pertanyaan di chat, saya baca dulu. Pak, berarti untuk magang ini semua hanya diperbolehkan 1 bulan, lalu mengikuti kelas seperti biasa, ya Pak? Oke, jadi magangnya betul 1 bulan dulu, 1 bulan, ya teman-teman. Pak, administrasinya kan saya sudah ngurus lebih dari
1 bulan, katakan ada yang 4 bulan, 6 bulan. Nanti program studi akan bersurat kepada lokasi mitra, teman-teman. Akan bersurat kepada lokasi mitra Anda, di mana teman-teman magang yang 4 bulan sampai 6 bulan itu. Kami akan berikan pemberitahuan, kami akan berikan skema teknis format pelaksanaan dari magang berdampak. Jadi teman-teman magang 1 bulan dulu, entah itu dimulai di bulan apa, sesuai dengan kesepakatan di lokasi. Kalau 1 bulan selesai, selesai. Tapi teman-teman harus laporan dulu ke lokasi magangnya. Nah, mohon nanti teman-teman juga menyampaikan kepada saya di program studi, ya, Pak, saya sudah selesai 1 bulan. Karena apa? Saya akan yang lokasinya dekat, saya akan berkunjung langsung ke lokasi, ya, saya akan menyampaikan ini, karena memang lokasi magang baru tahu format ini, teman-teman, ya, baru tahu artinya dari yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ini format terbaru yang digagas sendiri dari hasil RTM Bapak Ibu dosen prodi Adbis, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang penting adalah sampaikan kepada saya atau Pak Eko atau Mas Reza, Pak Reza di Prodi, bahwa magang kami 1 bulan sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ya, kami akan datang ke sana, teman-teman, ke lokasi magang. Kami akan jelaskan itu. Jadi tetap teknisnya teman-teman magang 1 bulan dulu, entah itu sebelum perkuliahan dimulai atau ada yang sambil kuliah, boleh silakan. Karena ada beberapa lokasi itu yang menerima pelaksanaan magangnya pas di waktu kuliah, enggak apa-apa. 1 bulan awal Anda apa ya, mondar mandir sambil magang sambil kuliah, itu enggak masalah. Cuman hati-hati saja di perjalanan. Itu yang di dalam kota, ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Pak, ada yang di Surabaya soalnya, ada yang di luar kota. Bagaimana dengan saya, kelompok kami yang di luar kota? Nah, kemarin juga di RTM saya sounding itu, teman-teman. Jadi untuk siapa ya, saya lupa ya, mohon maaf saya nggak hafal satu persatu mahasiswanya. Kelompok yang seperti itu tetap 1 bulan dulu saja, 1 bulan dulu selesaikan magangnya, ya, sambil nanti memberitahu secara lisan, ya, koordinator kelompoknya, ketua kelompoknya menyampaikan kepada lokasi magang. Nah, nanti sampaikan juga ke prodi, karena prodi juga harus bersurat itu, teman-teman, ya, bersurat. Etikanya administrasi seperti itu, bersurat menyampaikan. Jadi bukan berarti, Pak, berarti kita mengingkari atau wan prestasi dengan klausul perjanjian itu, tidak. Jadi itu nanti program studi akan memberikan uh, penegasan informasi bahwa kami tidak ingin hanya sebatas magang. Magang itu kan selama ini yang bantu-bantu kerja saja, bantu-bantu saja, ya. Kami nggak mau seperti itu. Karena ada tulisan magang berdampak. Nah, apa yang bisa kami berikan? Dampak apa yang bisa kami berikan? Barangkali mereka di sana, Pak, kami itu sebenarnya permasalahannya adalah satu. Misalkan dari segi promosi kami itu selalu, ya, konvensional. Apa yang bisa kami lakukan? Nah, keberadaan teman-teman di sana dengan adanya magang berdampak itu paling tidak bisa memberikan satu solusi konkret, teman-teman, ya. Nah, itu dengan pengawasan Bapak Ibu dosen mata kuliah tadi. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi merevitalisasi bahasanya, ya, esensi dari magang berdampak itu sendiri. Yang tidak hanya magang itu, ya wis magang, ya kita tahu lah magang seperti apa, ya. Hanya membantu-bantu saja. Kita nggak mau seperti itu. Nah, harapannya adalah teman-teman ini berlatih, ya, berlatih untuk apa ya, pekah terhadap lingkungan kerja, kemudian berkomunikasi itu penting, teman-teman, ya, karena dasar untuk bisa mendapatkan kerja, untuk berwirausaha, ya, ya soft skill seperti itu, teman-teman. Mumpung Anda masih mahasiswa itu kan bebas, teman-teman, ya. Jadi apa, agen perubahan, ya, agen of change. Anda mahasiswa itu kan agen perubahan. Pemikirannya adalah pemikiran kritis. Tapi kalau pegawai kan takut, teman-teman. Misalkan dia sudah kerja di situ, mau mengeluarkan pemikiran kritisnya, dia pasti berpikir, waduh,
nanti pekerjaan saya terancam gitu kan. Tapi kalau anak mahasiswa, nah itu kesempatan untuk menyampaikan ke manajemennya gitu ya. Pak, ini sebenarnya mohon maaf, ini sebenarnya agak kurang pas gitu Pak. Apa misalkan eh, apa promosinya jangan seperti ini Pak. Sekarang itu banyak konsumen itu yang suka misalkan digital. Nah, yang ngasih tahu mahasiswa, pimpinan manajemen mau marahi gimana kan nggak bisa. Jadi anak mahasiswa kan ya bebas kan masih kritis, nggak ada kepentingan tendensi apapun ya. Tapi kalau pegawai kan mikir-mikir, kamu itu siapa gitu kan, begitu kan. Nah itu kan bahaya teman-teman. Waduh bisa terancam ini apa kelangsungan hidup keluarga saya, bisa dipecat dan sebagainya. Nah jadi itu teman-teman harapan kami seperti itu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah was-was. Waduh Pak, berarti saya apa ini apa ya ibaratnya? Intinya adalah kami tidak melepas Anda begitu saja ya. Justru dengan adanya magang berdampak ini adalah kami betul-betul mengawasi teman-teman. Ya, jangan sampai seperti yang sudah atau yang terdahulu ya. Ternyata banyak temuan itu dia magang MBKM di mohon maaf di daerah asalnya, ternyata di daerah asalnya ya temuan yang kami dapatkan adalah tidak magang. Walaupun Pak ini ada lokasi magangnya, iya ternyata itu fiktif teman-teman ya, fiktif. Sehingga satu semester dia membayar ya dengan SPP yang tidak murah itu dia nggak dapat apa-apa itu ya menurut mahasiswa yang bersangkutan senang tetapi menurut kami nanti pertanggungjawaban moralnya bagaimana ya kalau secara administrasi oke nggak ada masalah tapi tanggung jawab moral moral itu kan kaitannya dengan sang pencipta kita ya ini mahasiswamu kamu biarkan seperti itu ya siapa yang berdosa gitu ya itu yang kami tidak mau dan kita juga punya tanggung jawab besar teman-teman bahwa lulusan perguruan tinggi itu tadi sudah saya setel videonya lapangan kerja kita kondisinya babak belur teman-teman ya jadi mau bagaimana sekelas lulusan perguruan tinggi masih kesulitan mencari pekerjaan nah itulah tantangan kita ke depan teman-teman jadi mohon Anda merasa tidak nyaman saya di program studi kami di program studi jauh tidak nyaman teman-teman ya bisa saja kami tidur tapi tidurnya nggak nyenyak ya itulah yang kami rasakan gitu ya itu teman-teman ya silakan kalau ada pertanyaan oh, ini ada lagi kalau MOU-nya sudah keluar dan diserahkan Pak tetap baru 1 bulan gitu ya Pak enggak tetap aja Mbak enggak apa-apa ini siapa ini iya Mbak Alia tetap aja Mbak jadi MOU-nya biarkan berbunyi seperti yang sudah tertulis enggak apa-apa jadi nanti apa makanya tadi sudah saya sampaikan teman-teman ketika mau 1 bulan selesai ya di minggu ketiga atau minggu kedua pertengahan itu komunikasikan ke kami Pak Gin misalkan ke Pak Gin deh ke Pak Gin Pak Gin kami sudah mau selesai nih tanggal ini kami selesai nah nanti Prodi akan bersurat kalau Prodi bisa datang langsung itu jauh lebih baik kami akan ngomong teman-teman jadi karena begini teman-teman eh, banyak hal yang bisa kita optimalkan ketika sudah ber-MOU dengan mitra. Dan kami terus terang dituntut ya pengelola program studi baik itu fakultas, universitas, prodi itu dituntut oleh kementerian saat ini itu harus mempunyai impact. Impact itu dampak langsung kepada keberadaan perguruan tinggi itu dengan keilmuan dan kepakarannya sudah apa yang sudah diberikan untuk masyarakat, untuk dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Nah, itu nanti MOU itu adalah jalan awal untuk Bapak Ibu dosen masuk teman-teman. Jadi mahasiswa tetap dapat manfaat ya dari MOU itu dari apa? Nah, kemarin itu sudah coba saya sounding teman-teman ya, tapi masih masih berusaha karena masih awal. Nah, harapannya MOU itu dengan adanya MOU itu Anda lulus bisa kerja di situ. Tapi ini masih wacana saya teman-teman ya, belum
belum langkah konkret, saya belum berani ngomong, tapi saya ceritakan saja. Jadi skema formatur ini memang sengaja kami buat supaya lulusan kita itu bisa langsung terserap gitu ya, tidak mencari pekerjaan lagi. Tapi itu kan harus negosiasi dengan lapangan kerja itu gitu ya. Jadi artinya gini, Pak saya nggak cocok sebenarnya dengan lokasi magang ini. Mohon maaf, itu urusan teman-teman ya. Yang penting kami punya tanggung jawab setelah lulus Anda dapat kerja dulu. Perkara nanti mau loncat itu urusan teman-teman. Ya, ini visi prodi ke depan seperti itu teman-teman ya. Menjawab tantangan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak mampu mendapatkan lapangan kerja. Jadi MOU itu biarkan berjalan teman-teman, karena MOU itu adalah gerbang awal dari program studi, fakultas, kampus untuk bisa masuk. Terus kalau bisa masuk ke dunia usaha, dunia industri itu sudah enak. Tinggal bagaimana teknik lobbying, negosiasinya. Nah itu urusan pengelola, bukan urusan mahasiswa, urusan pengelola ya. Pengelola itu baik itu program studi, fakultas, kampus. Nah itu masuk teman-teman ya. Nah kemudian mereka kan juga harus mendapatkan manfaat juga, apa yang bisa kami dapatkan dari ini. Nah itu misalkan nanti bagian industri apalagi perusahaan itu kan butuh yang namanya research and development. Nah keberadaan dosen itu bisa dioptimalkan di situ dengan ibaratnya bahasa kita, kalau bahasa dagang itu tukar guling teman-teman. Oke, lulusan saya masuk ke situ ya, taruh situ, kerja situ, nanti bagian research development biar kami yang ngurusi. Nah gitu teman-teman. Nah, cuman itu kan nggak bisa langsung deal-dealan, langsung langsung jadi. Itu kan butuh proses, teman-teman ya. Kita harus ngobrol dulu dengan perusahaan. Nah, makanya kemarin di RTM itu saya sounding, saya sampaikan kalau bisa lokasi mitra itu alumni kita yang memiliki kedekatan emosional. Ya, tapi nggak semua alumni habis itu punya perusahaan. Ada memang yang punya perusahaan, tapi ya harus kita dekati, harus kita apa bahasanya, pemikirannya harus disamakan dulu ya, persamaan persepsi ya, penyamaan persepsi dulu gitu ya teman-teman. Jadi tetap saja MOU-nya berjalan ya, tidak melanggar, kita tidak melanggar teman-teman ya. Ya kami tahu juga kalau melanggar itu kan bukan prestasi Pak, ada konsekuensi hukum, iya betul ya. Tetap berjalan teman-teman. Jadi kuncinya adalah ketika mau habis 1 bulan harus menyampaikan ke program studi nanti yang akan memberikan surat keterangan, surat pemberitahuan, bukan surat keterangan ya, surat pemberitahuan dan teknis dari format terbaru magang berdampak mandiri. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, untuk magang berdampak, nanti mencari lokasi magangnya, kita mencari sendiri lagi atau bagaimana? Nah, kan teman-teman sudah mayoritas sudah dapat ya, sudah dapat lokasi magang itu dilanjutkan. Tetapi yang sampai detik ini misalkan Pak saya belum dapat ini, belum dapat sama sekali. Nah itu nanti kita carikan ya, Bapak Ibu dosen mata kuliah itu nanti akan berkonsultasi dengan prodi, akan dicarikan, akan dicarikan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, kita juga justru dengan magang berdampak ini Anda mahasiswa itu akan lebih, bahasa orang Jawa itu teropeni ya, diperhatikan betul gitu ya. Ya, jadi bukan semakin mempersulit, memang semakin mempersulit prodi sih, ya. Pekerjaan kita tambah banyak, iya betul. Tapi justru Anda harus sadar bahwa, oh ternyata saya semakin diperhatikan, iya betul. Kesimpulannya adalah itu. Beda dengan NBKM yang sebelum-sebelumnya, ya. Itu ya. Jadi semangat semangat kami Bapak Ibu dosen itu adalah mengopeni apa ya, memperhatikan teman-teman gitu ya. Tidak melepas begitu saja di lokasi magang. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kita dampingi, kita bantu cari lokasi bagi yang memang belum sama sekali mendapatkan lokasi. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Rahel ini, Mbak Rahel lagi, Pak untuk kelompok yang magangnya 4 bulan, magangnya tetap sampai bulan November, sesuai surat yang diajukan atau lebih dari, dan apakah bulan yang kita pakai untuk kuliah harus digantikan untuk magang di waktu lain? Apakah bulan yang kita pakai untuk kuliah
ITS harus digantikan untuk magang. Ya, saya ulangi lagi, teman-teman mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan. Jadi magangnya 1 bulan dulu, teman-teman. Skema magangnya 1 bulan dulu, ya. 1 bulan awal dulu, Pak. Kontraknya kan 4 bulan. Iya, tidak ada masalah, teman-teman. Makanya tadi saya sampaikan, kuncinya adalah ketika mau habis 1 bulan, teman-teman harus mengkonfirmasi ke lokasi magang dan prodi. Kalau teman-teman nggak bisa ngomong gitu ya, mahasiswa nggak bisa ngomong, wis nggak apa-apa gitu ya. Ke prodi, ke Pak Kin, saya mau habis nih 1 bulan. Nah, sebelum 1 bulan habis, mendekati 1 bulan habis, kami prodi akan bersurat kalau memang tidak bisa datang ke lokasi. Tapi kami upayakan langsung datang ke lokasi. Kami akan menyampaikan, kami akan mengobrol teknis format terbaru magang berdampak mandiri. Mereka nggak akan, oh, itu nanti Pak kalau dimarahi bagaimana, itu urusan program studi ya. Tapi kami yakin itu mereka nggak akan marah, justru mereka akan senang. Karena apa? Ya mereka akan, lokasi magang juga teropeni teman-teman. Teropeni dalam arti apa? Tidak dilepas begitu saja, bahwa di lokasi magang pun, mitra magang pun akan mendapatkan eh, apa ya, ibaratnya dapat kontribusi. Makanya tadi saya sampaikan ada permasalahan apa sih Pak di lokasi magang, nanti kita bantu. Ya kalau masalah keuangan kita nggak ada kemampuan untuk situ ya, jujur aja ya. Yang masalah-masalah teknis operasional, misalkan bagaimana kalau kita ekspansi gitu. Nah, syarat untuk ekspansi itu kan kita harus punya kajian akademisnya. Nah, itulah yang mereka butuhkan. Dan kami yakin dengan naskah akademis, kajian akademis, mereka itu diuntungkan. Karena apa? Kalau mereka menggunakan lembaga independen, itu bayar mahal, teman-teman. Nah, ini ada kampus, ada program studi, apalagi program studi administrasi bisnis, entrepreneur, yang siap untuk menjembatani itu, memberikan solusi. Ya, kalau misalkan kita tidak menangkap, ya mohon maaf, mitranya kurang expert di bidang bisnis gitu ya, harusnya dimanfaatkan gitu ya. Itu akan mengurangi beban operasional mereka. Nggak, ya, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk research and development. Ini loh, ada kampus yang membuka lebar tangannya, pemikirannya, kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Itu justru banyak senangnya teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Kalau misalkan seperti itu Pak kasusnya, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak mau ya oke, berarti mahasiswa kita ya kita tarik. Nah, jadi kebijakan ini kami buat itu tidak selalu juga positif teman-teman responnya ya. Sentimen tidak selalu positif, sentimen selalu negatif. Ya kalau sentimen negatif ya tidak masalah, berarti lokasi mitra magang itu belum siap ya, belum siap untuk menerima kita. Nah, ya sudah, kita tarik mahasiswa kita. Pak, bagaimana dengan MOU-nya? Nah, nanti MOU-nya itu akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Konsekuensinya maksudnya sudahlah, nggak apa-apa, teman-teman nggak usah khawatir bagaimana nanti kita dipidana, enggak ya. Prodi sudah berdiri di depan ya, artinya Prodi tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu Mbak Rahel, jadi sudah ya, berulang kali sudah saya sampaikan, menjelang 1 bulan berakhir konfirmasi ya, kalau memang nggak berani bilang ke lokasi magang, konfirmasi ke Prodi ya. Prodi nanti akan memberitahukan ke lokasi magang ya. Oke, yang perlu teman-teman ketahui juga, kalau Anda tanya kakak kelas Anda atau misalkan saudara Anda yang lulus dari ADBIS, ini belum pernah dilakukan format ini. Ini format terbaru dan baru dilakukan di Anda ini. Ya, jadi mereka kalau misalkan memberikan gambaran, oh, saya nggak gitu dulu. Iya, itu kebijakan yang dulu, teman-teman. Nggak bisa, kebijakan dulu sudah direvisi, sudah disempurnakan, sudah dievaluasi. Ini kebijakan baru. Jadi nggak bisa. Saya dulu gini, enggak, dulu prodi itu mengkonversi 20 SKS langsung. Enggak bisa teman-teman ya, enggak bisa. Karena tuntutannya sudah berubah, dari kementerian pun juga sudah berubah. Ya. Oke. Kemudian, Pak ini harus pas 1 bulan apa bagaimana? Soalnya kemarin dapat absen dari prodi, magang kita mulai tanggal 24, berakhir tanggal. Maksudnya gimana?
tanggal 24 berakhir tanggal 31. Hanya 7 hari. Makanya 20, hanya seminggu gitu kan? Ya, gimana maksudnya ya? Ya 1 bulan, tetap 1 bulan teman-teman. Saya baca lagi, Pak ini harus 1 bulan apa bagaimana? Iya 1 bulan. 1 bulan itu untuk memenuhi program yang praktek kerja magang itu loh, yang di semester 5. Nah itu dipenuhi dulu 1 bulan teman-teman. Nah magang berdampaknya itu adalah relate menempel di mata kuliah. Nah gitu teman-teman. Jadi tidak serta merta magang 1 bulan langsung selesai terus nggak ada magang berdampak, tidak teman-teman. Jadi PKM praktek kerja magang itu 1 bulan tetap wajib dilakukan, ya. Nah nanti selesai 1 bulan selesai, terus kuliah teman-teman pertemuan 1 sampai 7, ya. Setelah itu, setelah UTS 1 sampai 7 kemudian UTS kan. Setelah UTS baru teman-teman balik lagi ke lokasi magang, mitra magang. Lokasi mitra magangnya mana Pak? Ya yang 1 bulan itu teman-teman, yang 1 bulan itu. Ya, apakah mau Pak? Lagi-lagi saya sampaikan itu urusan prodi teman-teman. Urusan prodi akan ketemu, akan berkomunikasi dengan lokasi magang. Ya, memang apa? Kita agak gambling ya, bahasanya kita agak bertaruh ya, bertaruh. Apakah mau? Tapi dengan rasionalisasi seperti ini banyak maunya teman-teman ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa, kita carikan lokasi lagi. Nah, misalkan Pak nggak mau, ya sudah teman-teman nggak usah bingung. Toh kita membuat aturan regulasi seperti ini, Prodi itu juga sudah punya alternatif solusi yang lain. Ya, jadi kami itu ya namanya pembuat kebijakan itu ya harus tahu ada yang positif, ada negatif, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu sudah wajar teman-teman ya. Nah itu, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Magangnya 1 bulan dulu ya selesai. Wis kalau sudah selesai, makanya tadi sudah berulang kali saya sampaikan konfirmasi ke prodi, Pak saya sudah selesai 1 bulan, mendekati 1 bulan ya, mendekati 1 bulan konfirmasi ke prodi. Jangan sampai 1 bulan kemudian 2 minggu setelah itu konfirmasi, waduh itu yang bermasalah. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Ya nanti kami prodi juga akan memantau ya, makanya kami butuh surat penerimaan magang itu untuk apa? Supaya kami tahu kapan selesainya Anda. Jadi ya namanya mahasiswa itu kan saya nggak tahu ya, kadang lupa mau memberitahu itu apa, sungkan bahasanya orang Jawa itu ya. Nah dengan surat surat izin penelitian itu makanya eh, apa prodi itu bisa menghitung oh ini sudah selesai nih. Nah kami akan langsung berkomunikasi dengan lokasi magang, mitra magang itu ya. Itu Mas siapa Mas Maul 24 berakhir tanggal 31. Tapi kalau magangnya seminggu yo jangan lah Mas. Ini mungkin maksudnya gimana ya? Saya nggak paham. 24 berakhir 31. Oke, itu ya Mbak Anu Mas Maul jawabannya. Jadi semisal kalau udah dapat tempat magang bisa diterusin di tempat magang tersebut ya Pak. Saya magang di BRI KJP Pasar Besar Pak. Itu bisa Pak. Itu bisa Bapak kalau diterusin lagi selama 4 bulan. Boleh, teman-teman boleh, boleh ya. Pak kalau misalkan begini, ya kayak nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Angelita. Kami nggak boleh Pak. Ngomong di klausul awal MOU-nya itu sudah 4 bulan, ya berarti kita harus 4 bulan full di sini. Oke, kalau seperti itu 4 bulan full di sana enggak apa-apa teman-teman. Tetapi kuliah tetap teman-teman ya, tetap kuliah. Pak ini berat dong buat kita. Makanya teman-teman kami tetap komunikasi ke Prodi ya. Prodi akan ngomong dengan mana ini BRI KJP. Karena memang format ini format terbaru teman-teman ya. Dari kementerian pun sampai detik ini itu hanya magang berdampak itu saja. Formatnya pun masih belum dibuat. Nah, karena kemarin kita sudah mendatangkan narasumber itu, kita akhirnya langsung merumuskan. Pak, apakah itu tidak melanggar aturan? Tidak, ya, karena berbunyinya begini teman-teman. Magang berdampak itu dikembalikan lagi ke universitas
dan teknis format penyelenggaraan dan otorita penilaiannya diserahkan kepada program studi. Nah, artinya apa? Kami nggak akan melanggar aturan itu. Berarti teknisnya ada di prodi, ya ada di prodi kita, ya di kebijakan RTM yang kemarin saya sampaikan lewat WA itu. Ya, jadi kami akan ngobrol dengan BRI KJP. Insya Allah mau teman-teman, Insya Allah mau. Ya, kalaupun memang tidak ketemu, misalkan tidak mereka nggak mau ya mereka nggak mau ya nanti kita akan bagaimana nanti negosiasinya, solusi titik temunya bagaimana, tidak masalah. Yang penting teman-teman komunikasi dengan program studi ya, nggak apa-apa. Ini kan exceptional ya. Misalkan ada lokasi magang seperti itu Pak, iya Prodi harus siap di garda terdepan dan Insya Allah kami siap ya teman-teman. Ya, yang tadi saya sampaikan itu loh teman-teman ya. Sentimen ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menyambut baik, ada yang tidak menyambut baik. Oke, enggak masalah. Tetapi prediksi kami, estimasi kami yang membuat aturan ini itu banyak maunya ya. Kalaupun nggak mau ya sudah enggak apa-apa. Misalkan nggak mau Pak, nggak boleh kita harus 4 bulan di sana. Oke, 4 bulan di sana kita lepas. Tetapi kami juga akan memantau betul bagaimana kinerja Anda tiap hari, apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Ya, nah itu teman-teman. Jadi kami sesungguhnya punya tanggung jawab moral. Jangan sampai magang MBKM seperti yang lalu, ya temuan itu ternyata 4 bulan di lokasi magang tidak ngapa-ngapain. Mohon maaf, hanya bikin teh kopi selama 4 bulan. Iya, ini apa bahasanya anak sekarang itu apa yang terjadi ya? 4 bulan Anda bayar, Anda MBKM itu kan nggak gratis teman-teman. Anda bayar SPP, SPP-nya ke Umur. Nah itu kan tanggung jawab itu, harus Umur harus tanggung jawab. Masa 4 bulan Anda belajar bikin teh kopi gitu ya. Nah itu kan ya itu yang menyebabkan kenapa lapangan kerja kita tidak lulusan sarjana itu tidak mampu bersaing ya. Ya mohon maaf, salah satunya komponen itu ya. Nah, 1 bulan 4 bulan nggak disuruh apa nggak diberikan pembelajaran pendampingan apa-apa, hanya disuruh bikin teh dan kopi ya kami tidak mau. Kami sebagai orang tua ya kalau seperti itu mending Anda mohon maaf nggak usah ikut MBKM gitu ya, kuliah saja gitu ya. Nah, kalau bikin teh kopi hanya suruh mengarsipkan ya mohon maaf, anak SMA juga bisa ya, tanpa harus kuliah juga bisa gitu ya. Nah itu ya. Jadi semangat kami bukan untuk mempersulit ya teman-teman. Jadi mindsetnya teman-teman mahasiswa prodi Adis yang saat ini magang, jangan pernah ada mindset berpikir kita semakin dipersulit. Tidak, justru yang semakin dipersulit itu adalah program studi ya. Jadi semangat kami adalah semangat mengopeni ya, apa mengopeni itu apa? Memperhatikan Anda ya. Ya, jujur kami di prodi itu ya pusing teman-teman ya dengan ini, tapi mau bagaimana, kita harus harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan sebagainya. Nah, itu harus kami lakukan ya, harus kami lakukan itu ya. Kemudian 1 bulan lebih. Oh iya. Oke Mas Faul J, nah tadi Kak ditulis bulannya 24, iya oke. Berarti yang magang 1 bulan lanjut magang lagi setelah UTS ya Pak, sampai UAS ya. Iya, saya jawab iya Mas Maul, tetapi dengan pengawasan Bapak Ibu dosen ya. Nanti ada proyek-proyek di situ, jadi tidak dilepas begitu saja begitu ya, penekanannya begitu ya Pak. Kalau misal langsung magang 6 bulan terus kuliahnya itu online apa offline Pak? Mbak Enji. Nah, ini pertanyaan ini juga kemarin saya lontarkan di RTM. Kalau memang ini lokasi magangnya masih berada di Kota Malang, tetap kuliah harus berjalan juga, ya. Kalau lokasi magangnya masih di lokasi Malang, berada di Kota Malang ya, daerah Malang lah ya, selama masih bisa dijangkau. Selama masih bisa dijangkau artinya Anda mondar-mandir ke lokasi,
ke kampus itu bisa, itu dua-duanya tetap berjalan, teman-teman. Tetapi kalau sudah di luar kota, seperti yang di Surabaya tadi, itu kan nggak mungkin, teman-teman ya. Nah, kemarin saya di RTM itu menyampaikan mohon izin Bapak Ibu dosen, ada kasuistik mahasiswa yang berada di luar kota. Saya kemarin meminta keringanan, bagaimana kalau diikutkan di perkuliahan online gabung dengan mahasiswa kelas sore. Itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan, teman-teman. Tetapi dengan catatan mahasiswa itu magangnya memang di luar kota dan itu harus ada surat izin diterima dari lokasi magangnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi boleh, misalkan yang di Surabaya itu boleh ya. Pak selama 1 bulan kami magang itu apa namanya bersamaan dengan kuliah bagaimana? Tidak apa-apa. Selama 1 bulan ikut di perkuliahan kelas sore ya. Ikut kelas sore. Nanti setelah itu kembali lagi teman-teman ya. Tetap statusnya bukan mahasiswa kelas sore ya, tidak. Ini kebijakan kebijakan terkait dengan kasuistik ya, kasus yang seperti itu. Gitu Mbak Enji ya. Tapi kalau semisal pindah magang gitu apa bisa Pak? Kan saya sekarang magang di BRI KCP Pasar Besar. Saya pindah magang di BRI Pasuruan gitu. Loh, kok bisa begitu? Nggak bisa teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini jangan dipermainkan ya. Anda kalau misalkan, mohon maaf, niatnya hanya untuk menghindari kuliah, jujur kami tidak akan mengizinkan itu teman-teman ya. Jadi mohon dipahami betul, Anda magang berdampak ini bukan untuk bebas kuliah, hanya untuk dikonversi, tidak. Mindset itu harus dihilangkan teman-teman ya. Temuan itu yang sangat betul-betul menjadi kritisi dari kementerian kemarin. Makanya program magang MBKM itu tidak dilanjutkan. Gara-gara apa? Temuan di lapangan seperti itu, teman-teman. Mahasiswa tujuannya fokus untuk misalkan magang MBKM ya. Tujuannya di sana betul-betul beraktivitas. Ternyata temuan di lapangan lain. Hanya untuk supaya nggak kuliah 20 SKS diberikan cuma-cuma. Nah itu akhirnya kebijakan itu langsung dihapus. Ini temuan yang ya mohon maaf ini menurut saya jangan sampai terjadi lagi ya. Yang rugi siapa? Ya Anda, ini kan Anda sebagai adik kelasnya kakak kelas Anda yang dulu. Nah kalau Anda berpikiran seperti itu lagi, nanti adik kelas Anda jauh lebih sulit lagi. Jangan mempersulit kehidupan orang teman-teman ya. Nanti Anda akan dipersulit sama Sang Pencipta kehidupannya gitu ya. Nah, jadi semangat kami itu teman-teman. Makanya kami membuat aturan seperti itu. Ya, bahkan mungkin kalau orang tua Anda tahu hanya membayar SPP kemudian Anda nggak kuliah itu pasti ini kampus main-main atau hanya sebatas menjual nilai. Nah, itu yang terjadi ya. Ya jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian sekarang apa lulusan kita juga nggak bisa bersaing. Nah, itu teman-teman ya. Itu yang siapa yang salah? Ya kampus juga kena, program studi kena teman-teman. Siapa pengelolanya ya struktural di situ siapa? Nah itu yang jangan sampai terjadi teman-teman. Jadi mindset pemikiran teman-teman yang menganggap bahwa berarti kalau gitu saya pindah keluar kota aja Pak, enggak bisa teman-teman ya, enggak bisa. Ini bukan mainan teman-teman ya. Kami di program studi mengurus administrasinya jauh lebih rumit ya, jauh lebih rumit. Tidak semua saya terus terang saja tidak semua program studi mau dengan program ini teman-teman ya. Program studi kita kemarin langsung diapresiasi oleh Pak Widi Satu. Oh ya bagus ini Pak dilanjutkan saja. Tapi saya bilang Pak ini masih masih awal Pak. Terus terang banyak nanti kekurangan-kekurangan. Oh ya enggak apa-apa. Memang untuk mempelopori itu butuh perjuangan Pak Gini. Iya masalahnya disupport enggak sama mahasiswa. Nah kalau mahasiswanya mindsetnya seperti itu ya ya lebih baik magang berdampaknya nggak usah kita jalankan kuliah saja gitu ya. Nah kalau hanya tujuannya Pak kita
menghindari. Nah, itu kan nggak teman-teman ya. Ya kalau seperti itu mending nggak usah kuliah gitu ya. Dan kalau hanya menghindari kuliah ya dari awal ya juga nggak usah kuliah gitu kan. Gitu ya. Jadi semangat kami mengoperi tadi teman-teman. Jadi mindsetnya teman-teman jangan merasa waduh semakin dipersulit. Wah ya ini yang bikin negara kita tidak bisa bersaing ya, tidak maju teman-teman. Nanti gelar sarjana Anda yang sering saya sebutkan di ruang kelas, SAB, sarjana administrasi bisnis menjadi sarjana apa bukan gitu ya. Ya karena main-main kuliahnya sarjana apa bukan gitu. Banyak sekarang anak-anak sarjana, ya saya sampling aja saya tanya itu kan. Tahu nggak ini? Nggak tahu Pak. Waduh, Anda kuliah 4 tahun sudah menghabiskan 33 juta sekian, ditanya ini nggak bisa apa-apa ya, ya siapa yang kasihan itu orang tua kita dong gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Pak Gin marah-marah ini enggak gitu ya, sampai aja. Oke. Terus gitu ya, Pak magang berdampak ini sifatnya wajib kah? Diwajib rek. Waduh harap wajib. Nanti di masing-masing mata kuliah ya, di masing-masing mata kuliah, di masing-masing mata kuliah terintegrasi melekat di mata kuliah ya. Jadi wajib ya, wajib teman-teman ya, wajib. Pak untuk yang magang 4 bulan lalu berhenti dulu 1 bulan, apakah kita juga membuat laporan PKM 1 bulan dulu? Ya, tetap teman-teman ya, tetap. Jadi praktek kerja magang itu harus ada laporan 1 bulan. Karena beda, beda teman-teman. Jadi saya sampaikan lagi bahwa magang berdampak yang semester ini sudah tidak sama dengan MBKM atau magang-magang sebelum-sebelumnya. Jadi luaran dari, saya share screen lagi, luaran dari praktek kerja magang, ya sudah nampak di layar, luaran dari praktek kerja magang ini adalah laporan magang. Nah, nanti magang berdampaknya itu ada di antara mata kuliah ini. Ya, entah itu nanti statistik ada nggak, saya nggak tahu, tergantung dosennya. Ya, nah justru ini akan memudahkan teman-teman ya, kalau teman-teman memahami betul. Ini akan memudahkan teman-teman ketika nanti akan menyusun skripsi. Silakan nanti Anda buktikan sendiri omongan Pak Gin ini. Jadi kita membuat kebijakan ini teman-teman itu berpikir sampai jauh ke depan teman-teman. Mungkin teman-teman ya tadi kebijakan itu tidak selalu akan memberikan sentimen positif ya, selalu ada sentimen negatif iya. Mungkin yang sentimen negatif, wadah ini menambah-nambahi pekerjaan saya. Tapi jujur sebenarnya kalau Anda berpikir jernih ya, ini akan memudahkan Anda menyelesaikan skripsi. Anda akan nanti terbiasa teman-teman ya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen mata kuliah ini luarannya beda-beda. Ada yang dibuat video project, ada yang membuat artikel, ada yang membuat book chapter, misalkan begitu ya. Tapi saya tidak bisa memastikan, tergantung nanti Bapak Ibu dosen. Nanti Anda akan terbiasa teman-teman. Skripsi itu ngewes saja, bahasa saya itu ngewes saja, wis lancar jalan terus. Gitu ya. Nah, nanti nggak akan terjadi yang namanya skripsi yang abal-abal, ketika di kompre itu ditanya hahaha gitu ya, nggak paham, itu nggak akan terjadi teman-teman. Kemudian Anda apa skripsi nggak selesai karena lokasi penelitian yang nggak ada, itu sudah tidak akan ditemui lagi teman-teman. Sudahlah, percayalah, di program studi itu nggak akan menyusahkan teman-teman. Ini mumpung saya juga masih kuliah ini S3 ya. Jadi apa artinya begini, eh, Anda harus memanfaatkan momen ini karena apa? Ini adalah kesempatan Anda merasakan betul-betul kurikulumnya sangat-sangat mutakhir gitu ya, sangat-sangat bisa bersaing ya. Kekiniannya justru yang seperti ini teman-teman. Teman-teman nggak usah kaget mungkin dibandingkan dengan yang negeri Pak. Nggak usah khawatir teman-teman ya. Kami juga belajar juga selalu apa ya melakukan yang namanya benchmarking juga pada negeri ya. Walaupun secara
financial resource itu kami nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kami yakin ya dengan semangat kami bisa kok kita bersaing dengan negeri. Itu sudah saya tunjukkan juga ya. Sudah sering saya sampaikan juga bahwa lulusan swasta nggak kalah kok dengan negeri dengan catatan mekanisme pembelajaran di swasta itu benar. Tapi kalau mekanisme pembelajaran di kampus swasta nggak benar, jangan pernah bermimpi bisa bersaing atau menyamai perguruan tinggi negeri. Ya, saya yakin kalau dengan kurikulum ini Anda bisa bersaing, bahkan bisa melampaui ya, melampaui PTN, lulusan PTN. Saya yakin itu teman-teman. Jadi, tapi kalau semisal tidak ini sudah tadi ya, Pak magang, Pak untuk yang magang 4 bulan lalu berarti sudah. Pak itu berarti magangnya kita menyesuaikan dengan mata kuliah ya Pak. Ini kan kami magang di Indosat Uredo ya, Edison, dan sudah dapat tugas per divisinya. Oke, nanti dirombak Pak untuk divisi berdasarkan mata kuliah. Enggak usah teman-teman ya. Kami waktu RTM sudah menyampaikan kalau memang sudah diplot di divisi, nanti mata kuliah mana disampaikan ke Bapak Ibu dosen akan disesuaikan penugasannya. Ya, jadi nggak usah kalau memang sudah Pak saya di divisi marketing, berarti di mata kuliah yang mana yang tadi ya mata kuliah di situ nggak ada marketing, tetapi ada yang bisa diintegrasikan, misalkan di mata kuliah riset operasi bisnis. Nah, riset operasi bisnis itu bisa, Anda di divisi marketing bisa, misalkan untuk ekspansi pasar ya. Jadi pasar sudah ada, mau berencana mengembangkan segmen pasar. Nah, itu kan masuk teman-teman ya. Jadi jangan menjadi kendala, itu bisa ya. Nanti kalau misalkan kesulitan nanti komunikasi dengan prodi, biar nanti prodi yang menyampaikan ke Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Itu teman-teman. Izin bertanya Pak, untuk magang berdampaknya setelah UAS itu apakah 1 bulan juga Pak? Enggak teman-teman ya. Jadi maksudnya begini, setelah UAS itu kan ada berapa pertemuan? Pertemuan UAS itu di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9 sampai 15 itu kan kalau tidak ada magang berarti kan perkuliahan di kelas. Jadi pertemuan 9 sampai 15 itu full teman-teman berada di mitra ya, di mitra. Kalaupun nanti misalkan Bapak Ibu dosen itu kan tergantung mekanisme Bapak Ibu dosen, teman-teman. Jadi instruksi ini masih general, tapi teknisnya misalkan Bu Ayu ya di riset operasi bisnis. Teman-teman mahasiswa di lokasi magang hanya di pertemuan ke 9 sampai 12 saja. Ya sudah diikuti. Nanti ke 13, 14, 15 itu di kampus. Kita ketemu di kampus. Ya sudah itu diikuti teman-teman. Jadi sifatnya fleksibel teman-teman. Teknis format pelaksanaannya ada di Bapak Ibu dosen masing-masing mata kuliah. Nah, Pak, bagaimana apakah lokasi magang mau dengan itu? Makanya tadi sudah saya sampaikan di awal, sebelum atau menjelang 1 bulan harus menyampaikan ke program studi akan ngomong dengan mitra magang yang tadi Anda tempati itu. Ya, jadi kami harus memberikan apa namanya informasi yang terbaru kaitannya dengan magang berdampak yang ada di Prodi Adis. Kemudian saya sampaikan teman-teman, di program studi lain belum ada ini teman-teman. Saya bisa pastikan teman-teman, karena pemutakhiran kurikulum itu baru FISIP yang melakukannya, ya, baru FISIP yang mengawali. Dan itu tidak akan, kalau misalkan teman-teman tanya ke teman kosnya yang lain, kebetulan beda prodi, satu unmer gitu ya, itu nggak akan tahu program itu. Ini program terbaru, ya, SK-nya sedang berjalan teman-teman. Apakah boleh Pak? Ya enggak apa-apa. Ini kan penciri, jadi keunggulan kita di Adis ya. Keunggulan kita di Adis. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kok berbeda ya? Nggak bisa disamakan teman-teman. Enggak apa-apa. Itu tadi loh, semangat kita bukan mempersulit, tetapi mengopeni ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir Pak, kami itu apa nggak terbiasa. Sudahlah,
ikuti saja, ikuti arahan kami di prodi, ikuti arahan kami Bapak Ibu dosen. Selamat selamat wis ya, selamat selamat gitu ya. Ikuti saja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah Pak ini ada yang membantah ini. Kalau memang teman-teman nggak mau ya mohon maaf, ini aturan kami di program studi. Semata-mata semangat kami adalah meningkatkan kompetensi lulusan supaya lulusan kita itu kalau bahasanya anak sekarang tidak kaleng-kaleng gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Kalau Anda merasa keberatan, Anda datang ke prodi, ayo kita bicara apa yang memberatkan. Jangan-jangan Anda memang yang nggak mau berubah, gitu ya. Kita nggak mau mempersulit, tapi kalau memang Anda nggak bisa berubah ya mau bagaimana? Ya nanti solusinya akan kita berikan, gitu ya. Semua bisa diselesaikan teman-teman ya. Tidak hanya masalah kuliah ya, masalah yang lain bisa dikomunikasikan. Selama Anda mau berkomunikasi dan mau berubah, gitu ya. Ini hal baru teman-teman ya. Jadi mohon kerjasamanya, kami tidak bermaksud untuk mempersulit, tetapi ini memang tuntutan ya, tuntutan. Suatu ketika nanti kalau Anda sudah lulus, pasti Anda akan merasakan betul. Ya, oke, itu teman-teman. Barangkali ada mau pertanyaan yang lain, silakan. Pak, izin bertanya. Iya, silakan Mbak. Kan bilang ke perusahaannya itu magang 4 bulan, Pak. Setelah Mm-mm. kita magang 1 bulan itu, setelah UASnya itu tetap ngelanjutin 3 bulannya berarti, Pak, gitu sisanya. Atau gimana? Iya, jadi izinnya 4 bulan kan. Makanya tadi saya ulangi lagi ya, teman-teman. Mbak Ahtia ini kayaknya ya suaranya saya hafal. Eh, Menjelang 1 bulan berakhir, itu teman-teman sampaikan ke prodi. Berarti harus seperti itu Pak, per kelompok. Iya, iya. Khusus yang magangnya lebih dari 1 bulan. Sampaikan ke prodi, prodi akan ngobrol dengan lokasi mitra. Katakan Pak di klausul surat izin penelitian, surat penerimaan magang itu kan 4 bulan. Iya, yang 3 bulan itu nanti mekanismenya setelah UTS itu tergantung Bapak Ibu dosen. Nanti ya itu tadi loh. Jadi 3 bulannya tidak full di lokasi teman-teman, tidak full di lokasi. Apakah itu tidak memberatkan lokasi magang Pak? Makanya kami perlu berkomunikasi, perlu ketemu dengan lokasi magang. Kalau teman-teman nggak bisa ngobrol, kami yang akan ngobrol dengan lokasi magang. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan nanti kami dimarahi Pak di lokasi makan. Enggak. Makanya kuncinya adalah yang perlu teman-teman ingat, menjelang 1 bulan berakhir, Anda harus berkomunikasi ke prodi. Ya, gitu. Sampaikan, Pak saya mau berakhir nih. Nah, ya, maksimal 1 minggu sebelum berakhir ya, maksimal. Nah, itu supaya apa? Kami juga tidak terlalu mepet juga ya. Khawatir nanti ada kegiatan lain, kami tidak bisa ke lokasi magangnya. Itu Mbak Ahtia. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Jadi kesimpulannya teman-teman, kami di Prodi akan mengawal betul ini. Ini program baru sekali, ya yang sebelumnya belum ada. PR kami di Prodi itu banyak teman-teman. Salah satunya adalah membuat SOP ya, manual prosedur standar untuk pelaksanaan apa namanya MBKM, bukan ini, apa magang berdampak mandiri yang format terbaru ini. Nah, ini sedang kami susun teman-teman ya. Tapi pada intinya yang saya sampaikan tadi itu teknisnya, ya, itu teknisnya. Terus kaitannya dengan kurikulum terbaru, ya, yang tadi itu kurikulum yang paling baru. Pak, bagaimana? Kita yang kurikulum lama. Iya, tenang teman-teman, kami di program studi juga bertanggung jawab. Nanti ada proses yang namanya pemadanan kurikulum. Nah, PR kami di prodi. Jadi kalau teman-teman merasa berat, jauh lebih berat di prodi teman-teman ya. Jadi nikmati saja teman-teman. Kami ya tadi loh semangatnya bukan semangat yang aneh-aneh. Semangatnya adalah mengopeni betul Anda gitu ya. Ya. Jadi nanti kurikulumnya ada mata kuliah yang sudah kami tempuh Pak. Apakah ditempuh lagi? Nggak usah khawatir. Ini tugasnya prodi teman-teman ya, tugas saya Pak Reza, Pak Eko gitu ya, untuk melakukan pemadanan kurikulum.
Itu ini nggak saya jelaskan di sini, itu proses teknis ya. Sudah, itu bukan ranahnya mahasiswa, tapi itu yang kami lakukan ya. Jadi nggak usah khawatir. Pak, berarti lulusnya ini bagaimana? 4 tahun kah atau 3,5 tahun? Masih bisa 3,5 tahun, teman-teman ya. Selama belum ada aturan resmi dari kementerian yang menyatakan bahwa harus 4 tahun. Kita memacu kok, semakin cepat lulus itu semakin baik ya. Nah, syarat untuk 3,5 tahun itu kan IPK-nya harus minimal 3,5 gitu ya. Supaya apa? Supaya Anda juga bisa bersaing dengan lulusan dari kampus-kampus lain. Ya. Sementara itu belum ada SK atau keputusan dari kementerian bahwa harus 4 tahun gitu ya. Kalau bisa cepat ya kenapa tidak, teman-teman. Ya, itu yang kami dorong kepada teman-teman semua. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi yang sudah magang silakan magang, ya nggak apa-apa, magang aja. Pak, laporan penyusunan magang bagaimana? Iya, saya masih punya PR itu, teman-teman ya. Nanti di lain waktu ya. Pak Reza nanti mohon diingatkan saya juga untuk Pak teknis laporan penyusunan magang bagaimana? Iya, Pak. Ya, itu terima kasih Pak Reza. Itu ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak, yang magang di kampus bagaimana? Nah, ini ada yang magang di kampus, enggak apa-apa. Ada yang di TU ya, kemudian ada yang di lab kewirausahaan ya, entrepreneur. Ada yang Mas Jiko itu di lab ya, lab advis. Lab advis berarti kan ada lab statistik, ada lab podcast, kadang juga di prodi, enggak apa-apa. Ya, itu. Tetap sama perlakuannya teman-teman, tidak ada pembedaan ya. Ya, intinya adalah kami yaitu tadi loh, semangat merawat Anda, apa ya, ngopain itu apa tuh bahasanya? Yes, pokoknya itulah ya, memperhatikan ya, memperhatikan. Jadi kalau yang dulu-dulu ya sudah, itu sudah lulus, mau diapakan lagi. Nah, sekarang yang belum lulus, selama kita bisa kita rawat, ibaratnya kita pacai apa ya, kita rias gitu ya, supaya lulusan kita itu jauh lebih cantik, lebih ganteng. Masa Anda dibuat ganteng, dibuat lebih cantik nggak mau, kan aneh gitu ya. Kita tidak bermaksud mempersulit loh teman-teman. Dibuat ganteng, dibuat cantik ya harusnya mau, supaya apa? Nilai jualnya tinggi. Oh, yang banyak yang naksir gitu ya. Logikanya kan gitu teman-teman ya. Nah, itu kecuali kalau teman-teman apa, oh prodi selama ini nggak ngapa-ngapain, kemudian ada gebrakan ini, wah ini semakin dipersulit. Nah, teman-teman boleh berasumsi seperti itu. Nah, kalau melihat kan sudah tahu bagaimana program studi selama ini bekerja ya seperti itu ya. Artinya jangan pernah ada apa terbesit keraguan bahwa wah kita semakin sulit. Enggak. Semangat kita di program studi Bapak Ibu dosen adalah semangat untuk ya tadi merawat Anda, memperhatikan Anda supaya Anda lulus itu punya daya saing, punya nilai jual. Ya kami tidak ingin setelah Anda lulus dapat gelar SAB, mohon maaf Anda kesulitan mencari pekerjaan, nggak bisa berwirausaha, itu kan juga tanggung jawab moral kita teman-teman ya. Ya mungkin Anda saat ini merasa, wah itu masih jauh Pak. Enggak, itu sudah semakin dekat teman-teman ya. Waktu itu sangat cepat. Nah, Anda kemarin saya lihat masih maba, sekarang sudah semester 5. Bentar lagi saya lihat nanti lulus nih. Gitu ya, cepat teman-teman ya. Jadi ya memang ini konsekuensi kita di program studi. Pak, banyak dong pekerjaannya Pak Kini. Ya mau bagaimana gitu ya. Yang penting Anda fokus saja, ikuti arahan, ikuti perintah ya prodi Bapak Ibu dosen, insya Allah selamat sampai tujuan gitu ya. Izin bertanya Pak. Ya maka 1 bulan maka dapat bebas KKN. Ya Mas Maul, Mas Maul kayaknya belum ini ya 100%. Ya semuanya bebas KKN. Kita upayakan bebas KKN. Ya, nggak usah khawatir kalau Anda
selama ini kakak kita MBKM bagaimana? Jujur aja ya teman-teman ya. Saya mau berkata jujur ini. Walaupun kakak kelas Anda yang dulu MBKM, itu sebenarnya untuk mengurus bebas KKN itu tanya Pak Reza ya. Pak Reza ada Pak Reza? Pak Reza luar biasa. Itu jungkir balik kita ngurus itu. Pak itu kan es karakter iya, tapi ngurusnya luar biasa teman-teman. Itu kan yang teman-teman tidak tahu. Kakak kelas Anda nggak banyak yang tahu. Oh, itu luar biasa. Itu saya bersurat berapa kali itu. Bahkan sempat di forum itu saya rame teman-teman ya. Ya rame nggak apa-apa, rame demi anak-anak saya itu kan nggak ada masalah. Toh saya juga ramenya bukan rame yang mengacaukan suasana ya, rame untuk memperjuangkan haknya anak-anak. Ini juga nggak masalah. Itu ya. Bebas KKN Mas Faul, tenang aja kita uruskan ya. Kita uruskan. Apa kita? Pak, semisal pada lokasi magang yang seperti ini, kita tidak banyak melakukan aktivitas kerja. Oke, lalu untuk magang yang 4 bulan nanti bagaimana? Nah, ya, tidak saya lanjutkan dulu pertanyaan. Iya, temuan itu teman-teman yang membuat kami merubah skema format dari magang. Itu ya, ini Anda kan sudah merasakan nih, 1 bulan nggak ngapa-ngapain sudah. Itu teman-teman. Jadi terima kasih Mbak. Ini Mbak apa? Ya Mbak ya, Briliani Edelia. Ya, terima kasih. Kalau Anda sudah merasakan seperti itu 1 bulan aja nggak ngapa-ngapain loh. Ngapain? 4 bulan nggak ngapa-ngapain. Jadi begini teman-teman. Jujur saja, ini yang mengusulkan ini ya. Mohon maaf saya izin. Yang mengusulkan format ini sebenarnya adalah saya. Gini, wah Pak Agil ini ngaco gitu. Enggak ya. Tapi alhamdulillah disepakati oleh Bapak Ibu dosen. Ya di rapat tinjauan manajemen ada Pak Almer hadir waktu itu. Budekan pun langsung setuju dengan itu. Alasan saya, rasionalisasi saya adalah yang disampaikan oleh Mbak Briliani Edelia ini. 1 bulan nggak ngapa-ngapain teman-teman. Bahkan temuan saya, ini saya sampaikan ya, ada yang disuruh-suruh nggak jelas. Mohon maaf ya teman-teman, saya pakai bahasa dieksploitasi. Bayangkan teman-teman, ya ini tanggung jawab saya teman-teman ya. Jadi ya untung itu ketahuan teman. Kalau nggak ketahuan bagaimana gitu ya. Aduh mahasiswa saya ini mau diapain gitu ya. Jadi tadi mohon maaf ya, yang bertanya Pak, saya pindah ke jangan seperti itu teman-teman. Ya tadi kembali semangat kami itu semangat mengopeni ya. Anda diperhatikan, masa nggak mau sih dilindungi gitu ya sama ayah ibunya, masa nggak mau gitu ya. Kalau Anda diapa-apakan di lokasi magang, bahkan dieksploitasi ya bahasa ya, wis pokoknya saya pakai bahasa dieksploitasi gitu ya. Nah itu bagaimana teman-teman ya? Siapa yang rugi ya Anda jelas. Program studi ya jelas gitu ya, jangan sampai. Nah saya nggak mau seperti itu teman-teman. Makanya terima kasih Mbak Briliani Edelia Anda menanyakan itu, karena 1 bulan pun itu Anda belum belum tentu ngapa-ngapain di sana ya. Justru dengan aturan ini lokasi magang itu akan betul-betul serius mengawasi Anda. Saya jamin itu teman-teman, dan mereka nggak akan main-main. Katakan ya walaupun memang Anda mahasiswa magang bukan pekerja karyawan di situ, tapi Anda betul-betul akan tidak dianggurin ya. Tidak dianggurin maksudnya tidak hanya datang duduk setelah itu pulang, enggak, pasti mereka akan lebih dari itu ya. Entah itu Anda nanti diikutkan di rapat atau apa ya. Nah, apalagi nanti setelah UTS itu ada dosennya. Nah, Anda punya gambaran di lokasi magang itu mau ngapain, itu jelas. Itu jauh. Makanya kita kembalikan lagi esensi dari makna magang berdampak itu seperti apa. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan ya, ini niat saya seperti itu. Mudah-mudahan kalau kinerja Anda baik ya bisa memberikan solusi di lokasi magang, kemungkinan untuk direkrut itu jauh lebih besar, teman-teman. Ya di samping kita melakukan negosiasi tadi itu, tapi saya juga masih berupaya ya bahwa lulusan kita itu langsung terserap ke magang bukan ke magang, langsung terserap ke yaitu tadi ke lokasi mitra magang kita ya. Tapi ya saya kemarin menyampaikan itu juga kebudekan itu bagus Pak.
tapi ya butuh butuh proses. Ya, betul butuh proses. Tidak semudah itu. Jadi harapan saya lulusan ADBIS itu setelah lulus itu tidak kesulitan mencari lapangan kerja, langsung terserap gitu. Itu mimpi saya teman-teman ya. Perkara bisa terwujud atau tidak ya, makanya hal-hal kecil ini yang akan saya lakukan. Gitu ya. Itu teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Apabila bagaimana Pak? Apakah kita akan tetap pada tempat magang tersebut? Apakah nantinya pihak prodi akan mengusulkan mengobrol? Iya, kita akan mengobrol teman-teman. Untuk agar dibuat iya, sudah terjawab berarti ya. Oke, makanya 1 bulan itu perlu menyampaikan ke prodi. Kalau memang perusahaan lokasi mitra keberatan, tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau lokasi mitra keberatan, ya sudah kita tarik mahasiswa kita carikan ke lokasi atau mitra magang yang siap. Tapi jujur teman-teman, kalau ada lokasi magang yang keberatan itu betul-betul membuang emas. Ya, tanya Pak Almer. Pak Almer ini sering jadi konsultan gitu ya di perusahaan-perusahaan farmasi gitu ya. Kalau ada hal semacam ini kenapa nggak diambil gitu ya? Ini murah teman, nggak berbayar lagi ya. Kalau mendatangkan konsultan ya membayar. Nah gitu ya. Jadi hal itu ya teman-teman yang menyemangati saya, Bapak Ibu dosen kami di program studi untuk apa ya bisa meningkatkan kualitas teman-teman semua gitu ya. Jadi semangatnya bukan semangat mempersulit. Kalaupun nanti dalam dinamika di lapangan sulit ya. Nah, ini saya sampaikan. Kalaupun nanti dalam dinamika di lapangan sulit, ya kita akan melakukan yang namanya evaluasi ya. Oh, ternyata kebijakan atau aturan ini terlalu memberatkan ya kita rubah teman-teman ya, tapi dijalankan dulu teman-teman, nggak usah khawatir teman-teman ya, kita juga akan mengawal terus kalau memang eh, ibaratnya begini, kalau Anda nggak di challenge, nggak ditantang, itu kemampuan terbaik Anda tidak akan keluar, gitu ya. Emas untuk bisa menjadi emas itu kan harus, mohon maaf ya, harus dipukul, harus dibakar, digosok, bisa biar bisa keluar apa emasnya, mengkilapnya, gitu. Nah kalau sudah dijual harganya mahal. Tapi kalau memang nggak bisa keluar emasnya, mengkilapnya, ya berarti ya sudah nggak bisa. Ya berarti kita harus merubah dengan strategi yang lain. Nah, itu tujuannya itu sebenarnya teman-teman, nggak ada yang lain ya. Ya, jadi semangat kami semangat untuk meningkatkan kualitas dari teman-teman semua ya. Itu tadi kalau teman-teman memahami skripsi Anda wis ngewes ya, wus gitu aja ya. Kayak kereta cepat wus gitu ya. Nggak ada halangan, tiba-tiba nyampe gitu aja, selesai. Ya gitu ya. Nah, itu. Pak, Oke, izin bertanya lagi. ya siap Mbak Atia. Kan misalnya dalam satu kelompok ada, misalnya saya kelas A, terus kelompok saya kelas B. Mata kuliahnya tuh kan menyesuaikan sama dosen pengampu untuk waktu jam kuliahnya juga, Pak. Itu apakah tidak apa-apa, misalnya mata kuliah yang diambil itu jadi bergabung gitu loh, Pak, kelas A dan B gitu. Nah, ya, oke. Enggak apa-apa. Kemarin langsung Budekan menyampaikan teknis seperti itu. Jadi yang ditanyakan Pak Hatia itu kemarin disampaikan oleh Budekan, ya Bu Dr. Yintawati. Pak Kim, berarti kalau gitu anak-anak bisa digabung kelasnya. Boleh, Ibu, silakan. Jadi kesimpulannya adalah teknis pelaksanaan perkuliahan itu sepenuhnya ada pada kendali Bapak Ibu dosen, pengampu, ya. Perkara itu cuman kemarin saya hanya mengingatkan Bu, hati-hati dengan bentrok jam perkuliahan. Oh iya siap Pak Kim, kalau selama nggak bentrok nggak masalah. Tapi kalau bentrok bagaimana? Itu yang menjadi pertimbangan. Oh iya siap. Kan karena apa ya? Ya mohon doanya teman-teman ya. Adik kelas kita kayaknya 3 kelas lagi ya. Mohon doanya. Bahkan Pak Kaprodi itu bilang 4 kelas ya. Saya juga bingung ini 4 kelas. Ini mau ditaruh di mana? Pokoknya hitung-hitungan kita sementara 3 kelas. Nah kalau sudah 3 kelas itu Bapak Ibu dosen kan juga banyak ini ya, banyak kelas juga tenaganya juga berkurang. Makanya kalau misalkan kelasnya masih cukup, kelasnya besar ya, terus 2 kelas itu digabung jadi satu, apakah boleh? Boleh aja, selama tidak tidak bertabrakan dengan jam perkuliahan yang lain.
Jadi gitu Mbak Afia, tidak ada masalah nanti. Kalaupun nanti itu terjadi di lapangan dinamikanya, ya nanti lagi-lagi sampaikan ke Prodi ya, nanti Prodi yang akan membantu menjembatani komunikasi dengan Bapak Ibu dosen. Jadi bisa semuanya bisa bisa dikomunikasikan ya. Nanti dicarikan solusi terbaiknya seperti apa. Pokoknya teman-teman komunikasi ke Prodi. Kalau memang misalkan di Prodi itu eh, atau ke saya aja ya, karena Pak Kaprodi itu hari ini aja juga ada kegiatan. Sudah ke saya saja. Kalau nggak ketemu saya ya sementara ke Pak Reza dulu, gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, gitu ya teman-teman. Ada lagi? Masih ada waktu, masih setengah 10. Ada pertanyaan lagi? Ini mumpung saya ingat juga, kemarin saya lupa-lupa terus ya. Ada titipan dari Pak Almer, ada beasiswa. Pak Almer, apakah masih mengikuti Masih, barangkali? Pak. Oh iya, silakan Terus Pak Almer kedengeran ya. disampaikan aja. Iya. Tapi saya nggak bisa kamera dulu, mohon maaf, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Almer Jadi, silakan. jadi insya Allah untuk ini untuk teman-teman yang rumahnya di Batu, ada KTP Batu, jadi bisa kuliah dengan beasiswa dari Pemkot Batu. Alhamdulillah. Saat ini kuotanya sisa 218, tapi di tahun 2026 akan naik ke 1000. Dan itu Oh, termasuk mahasiswa yang ongoing. Jadi mahasiswa udah jalan di semester 4, semester 6 itu masih bisa kita bayarin. Nanti untuk informasi lebih lanjut, kirim aja ke saya, WA. Insya ya, Allah saya bantu. oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Almer informasinya. Makasih Pak. Ya, baik saya ulangi informasi dari Pak Almer. Jadi Pemkot Batu, pemerintah Kota Batu memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki KTP Batu, teman-teman. Baik itu mahasiswa masih mahasiswa baru, semester berapapun, pokoknya yang ber-KTP Batu itu akan mendapat beasiswa dari Pemkot Batu. Nah, untuk prosedur pendaftaran administrasi berkas-berkasnya nanti bisa langsung konsultasi dan komunikasi ke Pak Almer. Gitu ya. Tadi kuotanya masih 200 berapa tadi ya? 411 Pak. Sampai 211. Ayo yang KTP Batu, ini rezeki buat Anda ya. Ini Unmer. buat iya 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 ya. Buat dosen enggak ada ya, Pak ya? Hah? Saya juga Gini. pengen Pak. Buat anak. Oke. Soalnya saya juga ini sedang sekolah juga ini enggak ada ini. Nanti ada lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Almer. Ya, gitu ya teman-teman. Yang mahasiswa ber-KTP Batu, silakan dimanfaatkan. Ini rezeki buat Anda. Nah, beasiswa dari Pemkot Batu ya. Untuk administrasi, kelengkapan dan sebagainya, silakan langsung berkomunikasi dengan Pak Almer Rasid. Gitu ya. Iya, oke. MOU dengan Pemkot Batu. Wah, ini harus makanya MOU itu gerbang awal teman-teman. Makanya saya sudah menyampaikan dari tadi ya. MOU itu gerbang awal universitas, fakultas, prodi untuk bisa langsung masuk ke mitra ya. Entah itu mitra industri, institusi publik dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Oke. Pak, izin bertanya lagi. Ya, silakan Mbak. Pak, ini kan saya, kalau misalnya KRS-an kan teman kelompok saya banyak kelas B, apa boleh langsung KRS-an untuk kelas B, Pak? Nggak bisa. Boleh? Ya, langsung saya jawab. Jadi KRS itu teman-teman boleh memilih, tidak harus Pak saya kan kelas A. Sebenarnya teman-teman itu tidak terpaku di situ. Kelas A harus kelas A, kelas B harus kelas B, tidak. Yang penting Anda memprogram KRS di mata kuliah yang memang teman-teman ambil saat itu. Misalkan ada yang kelas campuran Pak A, B, ya tidak masalah. Ya, cuman memang dosen perwaliannya kan kami beda-bedakan ya, kelas A siapa, kelas B. Tujuannya untuk yaitu tadi sebagai apa koordinasi kemudian pengawasan untuk memudahkan saja. Tapi pada intinya mahasiswa boleh, Pak saya mau di kelas B semua, padahal dia perwaliannya kelas A, tidak apa-apa. Atau sebaliknya, perwaliannya di kelas B, dia ngambil di kelas A. Atau sebaliknya Anda loncat-loncat, ambil mata kuliah ini kelas A, mata kuliah lain kelas B, ya boleh. Selama tidak
tabrakan jam perkuliahan ya. Nah itu teman-teman. Kalau bertabrakan Pak ya berarti harus dicari yang tidak crash ya, tidak bertabrakan. Oke, itu terkait pertanyaan Briliani, apakah dari Prodi sendiri membantu menjadikan tempat magang yang lainnya? Iya, Mbak. Kami kami bertanggung jawab untuk itu ya. Siap. Jadi nggak usah khawatir, Mbak Siti Nur Aziza. Ya, kan selama ini begitu bahasanya. Apa kami menyampaikannya seperti itu. Cuman kan tidak dimanfaatkan ya, belum dimanfaatkan, belum dioptimalkan oleh mahasiswa. Lo kami sebenarnya sudah MOU dengan beberapa mitra, cuman apa ya, saya sudah menyampaikan sebenarnya ya, Pak Reza ya sudah menyampaikan juga ya. Nah itu cuman Iya, Pak. mahasiswa, iya, cuman mahasiswa kok tidak merespon. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang respon ya kita teruskan. Kayak yang Tumulen itu, nah itu kan kita mencarikan, nggak apa-apa. Terus PT Magnum atau Mac ya, Mac Magnum itu juga sudah. Yang lain juga masih ada. Jadi kami tetap bertanggung jawab, nggak usah khawatir ya, kita carikan. Jadi jangan sampai teman-teman ya ini tadi loh semangatnya kita mengopeni ya, nggak usah khawatir. Selama teman-teman berkomunikasi dengan kami. Kalau Anda tidak berkomunikasi ya mohon maaf kami tidak menguasai ilmu kebatinan teman-teman ya. Kami tidak tahu apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi Anda harus mengkomunikasikannya dengan kami. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk standar operasional prosedurnya, SOP-nya nanti ini sedang berproses, saya susun. Penilaiannya bagaimana Pak? Nanti rubrik penilaian itu juga sedang kami susun ya. Tetapi untuk yang terintegrasi dengan mata kuliah itu nanti Bapak Ibu dosen juga memiliki rubrik penilaian tersendiri. Ya, gitu. Oke, cukup. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, Mas Dista. Jadi bisa berpindah tempat magang ya Pak? Wah, Mas Dista baru bergabung ini. Tadi sudah saya sampaikan berulang kali ya. Jangan, pokoknya semangatnya gini teman-teman. Eh, Berpindah-pindah itu maksudnya bagaimana ya? Saya nggak tahu. Sebentar. Semangatnya kita itu harus kita rubah. Jangan 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 semangatnya Pak, saya ingin magang 4 bulan. Enggak, formatnya sudah berubah ya Mas ya. Formatnya sudah berubah. Bukan lagi MBKM seperti yang sudah-sudah ya. Karena apa? Tadi sudah Mbak Briliani tadi menyampaikan. Jangankan 4 bulan, 6 bulan. 1 bulan saja itu teman-teman sudah merasa saya kok nggak ngapa-ngapain. Saya kok di sini hanya datang, duduk, terus yang ngelamun main HP, terus pulang. Nah itu, kegelisahan itulah yang membuat kami, membuat saya terutama ya, sebagai pengelola prodi, Bapak Ibu dosen habis juga gitu ya. Nah kalau seperti itu yang mendingan anak kuliah aja loh Pak, bayar mahal-mahal tapi nggak jelas gitu ya. Nah, jadi MBKM magang berdampak mandiri untuk semester ini sudah bukan lagi MBKM yang sudah kita lewati sebelum-sebelumnya. Saya juga mohon maaf kalau di awal menyampaikan bahwa MBKM itu masih format lama ya. Saya sendiri juga kaget teman-teman. Jujur aja kalau teman-teman kaget, saya jauh lebih kaget. Mungkin Pak Reza jauh lebih kaget juga gitu ya. Yang ngurusi langsung teman-teman. Setelah pemutakhiran, ini balik lagi deh ceritanya ya. Mas Dista baru bergabung atau ya? Setelah pemutakhiran hari Rabu kemarin, 6 Agustus, ya 6 Agustus 2025, itu disampaikan oleh Bu Dr. Cici itu. MBKM itu sudah apa ya bahasanya? Bahkan waktu itu jauh lebih jauh lebih kasar ya bahasanya. Saya nggak akan sampaikan di sini teman-teman ya.
intinya itu perlu dievaluasi lebih lanjut lagi ya. Dampaknya apa gitu ya. Hanya sebatas istilahnya anak-anak MBKM kemudian mendapatkan konversi sudah selesai. Intinya adalah menghindari kuliah. Yaitu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Kalau yang apalagi sekarang MBKM itu yang sekarang berubah nama menjadi magang berdampak, itu sudah tidak lagi dibiayai oleh kementerian. Bayangkan teman-teman. Yang diawasi kementerian saja masih kecolongan. Padahal sudah ada sistem logbook yang sangat tertata rapi gitu ya. Itu masih kecolongan. Apalagi yang mandiri. Yang mandiri itu yang pembiayaannya dari masing-masing fakultas atau bahkan biaya sendiri. Nah, itu jauh lebih tidak terkontrol lagi. Pengawasannya jauh lebih longgar lagi, teman-teman. Nah, jangan sampai terjadi yang namanya yaitu tadi. Anda tidak diapa-apain, tidak mendapatkan apa-apa ya, bukan tidak diapa-apain. Tidak mendapatkan apa-apa di lokasi magang. Kemudian saya tuh khawatir karena temuan saya itu sampai bahasa saya dieksploitasi aja ya. Dieksploitasi, teman-teman. Disuruh-suruh yang nggak jelas, yang bukan kaitannya dengan kegiatan magang. Itu yang menjadi keprihatinan saya. Dan itu jangan sampai terjadi lagi ya. Makanya niat saya untuk merubah, mengusulkan format ini tidak lain tidak bukan semangatnya hanya semangat mengopeni itu saja ya. Kalau misalkan mohon maaf ada teman-teman yang wah eranya Pak Kin Prodi ini dipersulit, ya saya kembalikan ke Anda. Tetapi niat saya bukan itu, Bapak Ibu dosen punya niat yang baik dan luhur ya. Jangan sampai kejadian terutama saya ya. Saya jujur saya yang mengusulkan format ini berubah di program studi ADIS. Di program studi lain masih belum ya. Nggak tahu nanti kalau memang ini baik, itu pasti akan diikuti oleh program studi yang lain. Saya tidak punya niat apapun. Wah ini panggung politik, aduh sudah. Saya di kelas itu sudah ngomong, saya bukan orang politik, saya hanya seorang akademisi dan saya akan menikmati akademisi ini sebagai bentuk ibadah saya, gitu ya. Itu walaupun capek teman-teman, sebenarnya capek. Saya sendiri juga apa? Ya, kalau mau ambil aman kan, ya pengennya ya sudah ya aturan yang ada ini aja dijalankan. Tapi oh ya saya sampai sungkan sama Pak Almer ya. Ini ya karena kita kerja tim. Saya semangat itu karena saya paham, saya didukung oleh orang-orang hebat di samping kanan kiri saya. Siapa itu? Ada Budekan, ada Pak Almer, ya, ada Pak Agung Suwandaru. Pak Agung Suwandaru itu yang makanya saya selalu bilang ambil ilmu dari Pak Agung Suwandaru yang sudah lama di luar negeri ya. Kalau saya kan lulusan dalam negeri ya ilmunya itu aja. Kalau Pak Agung Suwandaru itu Anda mau tanya apapun silakan. Makanya saya selalu hebat. Ini ADIS ini tim hebat teman-teman. Kalau tidak dioptimalkan, Anda tidak mendapatkan apa-apa itu saya sangat berdosa sebagai pengelola prodi gitu ya. Gitu teman-teman. Walaupun ya jujur saya sampaikan, saya sebenarnya capek ngurus ini. Saya harus merubah SOP dan sebagainya itu iya. Tapi ya sudahlah itu urusan saya pribadi dan teman-teman yang ada di program studi. Intinya itu ya teman-teman Mas Dista. Jadi sudah hilangkan mindset bahwa supaya saya dikonversi enggak, sudah tidak ada itu konversi yang serta merta 20 SKS. Bahkan sekarang kurikulumnya itu di semester ini 20 berapa tadi ya? 23 ya, 23. Dan itu efeknya bukan hanya ke teman-teman saja. Saya harus memadankan kurikulum Anda ya supaya Anda tidak lagi mengambil mata kuliah yang sudah ditempuh. Jadi PR-nya semakin banyak ini saya. Ya mohon doanya saja semoga semuanya teratasi gitu ya. PR-nya semakin. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Dista, tidak perlu Mas, tidak perlu. Sudah tidak perlu ya. Makanya tadi setelah 1 bulan atau mendekati 1 bulan Anda harus komunikasi menyampaikan ke prodi Pak ini saya sudah mau selesai, kelompok kami sudah mau selesai magangnya. Nanti program studi yang akan berkomunikasi langsung dengan lokasi magang, gitu ya. Jadi sudah hilangkan semangat untuk mendapatkan konversi langsung tanpa seperti yang dahulu lah, gitu ya. Bukan berarti yang dahulu itu jelek, bukan.
Itu proses pembelajaran. Nah, yang sekarang itu proses penyempurnaan ya, dievaluasi. Ya, ya. Jadi pokoknya supaya Anda tetap semangat, yang perlu Anda tekankan adalah semangat kami di program studi Bapak Ibu dosen APIS adalah semangat untuk mengopeni Anda, meningkatkan kualitas lulusan Anda. Tidak, kami tidak mempersulit teman-teman. Kalau memang teman-teman tetap masih belum ngerti, Pak saya mau komunikasi lagi sama Pak Kin, silakan saya buka lebar. Tapi paling enak itu komunikasinya lewat Zoom gini. Kalau lewat WA itu kan ini ya teman-teman, mohon maaf. Kalau lewat WA itu kadang saya nulisnya juga, aduh nulis panjang itu juga capek ya. Biasanya langsung saya telepon atau bagaimana. Kalau bisa bertatap muka langsung itu jauh lebih enak. Gitu. Itu sih teman-teman ya. Ada lagi? Silakan. Cukup. Pak Reza tetap sehat selalu ya. Siapa? Ya, ya, kita harus berterima kasih sama Pak Reza luar biasa, Bapak Ibu, teman-teman Mas Reza ini. Saya kalau nggak ada Mas Reza ya mungkin saya saya lebih baik tidak di prodi deh. Saya angkat tangan aja gitu. Gitu ya. Oke. Sudah cukup? Oke ya. Nanti untuk yang penyusunan laporan magang nanti kita agendakan lagi teman-teman. Ya. Jadi intinya pokoknya itu tadi ya. Kalau Anda nggak ngerti tanyakan, nggak apa-apa. Pak saya kok tanya terus sungkan sama Pak Kinda, nggak apa-apa tanyakan aja. Ini format baru teman-teman. Saya yakin pasti banyak pertanyaan. Iya, dan kita mengawalinya di Universitas Merdeka Malang. Prodi lain belum. Saya yakin belum ya, belum. Ya, jadi Anda harus bangga, Anda sebagai pelopor ya. Saya yakin kalau ini berjalan baik, pasti akan diikuti prodi-prodi lain. Nah, Anda sebagai salah satu pelopornya, pelakunya, Anda akan dikenang sebagai legendnya gitu ya. Gitu. Kalau berhasil, tapi saya yakin ini berhasil, tapi dengan catatan dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, termasuk rekan-rekan mahasiswa. Ya, itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon pengertiannya, ini tidak bermaksud mempersulit, ya, tidak bermaksud wah ini semakin membuat saya sulit untuk mendapat IPK bagus Pak. Enggak, sekali lagi tidak teman-teman. Justru Anda harus yakin, saya ingin menghapus mindset bahwa SAB itu sarjana apa bukan, tetapi menjadi sarjana administrasi beneran. Nah, gitu. Gitu ya. Karena selama ini tuh SAB itu guyonannya kan sarjana apa bukan. Mohon maaf, itu maksudnya apa, Pak? Ya dipertanyakan gitu teman-teman ya. Hanya ya SAB aja. Tapi saya ingin merubah sarjana administrasi bisnis betulan gitu ya. Gitu kan. Oke, mungkin itu teman-teman. Mohon maaf kalau terlalu banyak kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, tapi semata-mata tidak ada niat untuk itu ya. Niat kita adalah untuk saling memperbaiki diri satu sama lain. Ada yang mau disampaikan, Pak Almer barangkali ada closing statement. Terima kasih Pak Almer sudah mendampingi saya. Sudah cukup Pak, terima kasih Iya, banyak. iya, baik. Semoga teman-teman semangat. Iya Kita Pak Almer, amin. pengen teman-teman punya kompetensi yang baik, kerja, Betul. nggak usah nunggu nganggur lama, langsung dapat pekerjaan Amin. yang Anda semua inginkan. Amin, amin, Terima amin. Pak Din, Pak Reza, Iya, semua. iya. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Almer. Pak Reza, barangkali ada yang mau disampaikan terkait administrasi? Belum ada Pak, nggih. Belum ada. Baik. Sudah ya, cukup teman-teman. Selamat weekend, berakhir pekan. Nggak usah pusing-pusing ya. Semua bisa diselesaikan ya. Semua bisa diselesaikan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak. Nggih. Terima kasih. Jadi sama-sama, Mas.